akan melanjutkan bahasan tafsir surat Ad-Duha, yaitu dengan 7 ta ya. Tartibul ayah, terjemah, tarikh, kemudian tanasub, tafsir, dan takwil serta tatbiq. Maka sekarang bagian yang terakhir dari ayat pertama dan kedua, wadduha wallaili idza saja. Dan telah banyak kita dapatkan materi dari dua ayat ini. Antara lain kita ditinjau dari sudut tatbiknya, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu duha yang mulai terang benderang dan waktu malam yang sunyi senyap. Baginya sumpah dengan apapun merupakan wewenang, dan sudah dibahas kalau kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan nama apapun, baik benda, barang maupun waktu. Maka sumpah tersebut sebagai peringatan pada setiap umat. Jadi dalam setiap waktu terdapat ibadah yang sifatnya ritual maupun sosial. Di ibadah itu ada yang ritual langsung pada Allah, sosial berkaitan dengan alam. Salat di waktu duha dan tahajud di waktu malam itu merupakan aspek ritual yang penting. Disebut salatnya itu karena merupakan ritual yang pertama. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Jadi amal hamba yang dihisab pertama kali di hari kiamat adalah salat. Tetapi kalau yang berkaitan dengan manusia, wa awwalu ma yuhasabu, dan yang pertama wa awwalu ma yuqda, yang pertama dihisab, disidangkan di hari kiamat adalah ad-dima, urusan darah. Jadi dalam persidangan itu ada dua yang paling didahulukan sidangnya. Pertama urusan ibadah, yaitu sholat, dan urusan muamalat, yaitu urusan dima, urusan darah hubungan manusia. Itu tatbik pertama. Kedua, sholat duha itu dinamakan pula sholat isyraq karena berkaitan dengan terbit matahari, sholat awabin karena itu masanya kembali setelah bekerja, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga sholat duha karena ketika matahari sedang bersinar, ketika terang benderang, maksud saya duha itu mulai naik hingga tergelincir menjelang duhur, dan waktunya pun tidak disebut, itu tergantung tempat, tergantung situasi dan kondisi. Sekarang di Bandung ini waktu duha mulai jam 6.15. Jadi jangan melakukan dulu sebelum jam 6.15. Sekarang jam 6.15. Itu waktu duha. Dan rakaatnya bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12. Itu berbagai hadis. Yang berikutnya, waktu malam bagi muslim bukan hanya untuk beristirahat, tapi juga sebagai pendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Dan di dalam salah satu ayat dikatakan aqrabu min hablil warid. Nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dibanding urat leher. Dan barang siapa yang mendekatiku sejengkal, dalam hadis qudsi, maka aku akan mendekatinya sedepa. Barang siapa yang mendekatiku sedepa, maka aku akan mendekatinya lebih dekat lagi. Dan barang siapa yang mendekati jalan, aku akan mendekatinya sambil berlari. Itu adalah Allah maha dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri akan lebih dekat lagi. Barang siapa yang menjauh, jauh lagi. Itu kata Bimbo ya. Allah Tuhan itu dekat, maha dekat. Barang siapa yang mendekat semakin dekat.
Kemudian yang berikutnya, sholat malam itu dinamakan juga tahajud. Dinamakan pula qiyamul lail. Dinamakan pula sholat witir. Dinamakan pula sholat tarawih. Jadi sebetulnya kalau kita bahas hadis, semuanya dalilnya itu sama. Cuman pemahaman dari hadis itu ada yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan witir khusus, tahajud khusus, sholat malam khusus, qiyamul lail, ada juga qiyamul Ramadan, sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat kalau secara keseluruhan, dan kalau dilakukan bisa semalam suntuk gitu. Nah, itu adalah pemahaman. Kita memaklumi di dalam perbedaan memahami itu kalau kita membahas Quran dan hadis, karena kita dapat dalil-dalilnya. Terus sholat yang 2 rakaat yang dilakukan awal sholat malam, ada yang menyebutnya sebagai sholat iftitah, karena ada idza qama ahadukum minal lail falyaftatih rakaatain. Apabila kamu dibangun di waktu malam, maka hendaklah membuka sholat dengan falyaftatih. Yaftatih itu dinamakan iftitah, sholat pembukaan. Jadi 2 rakaat dulu yang ringan, yang falyaftatih. Sehingga ada yang membedakan. Sehingga kalau bangun malam jumlahnya menjadi 13. Karena 2 dulu pembukaan. Tapi ada juga yang memahaminya itu dilakukan kalau bangunnya tengah malam, maka dilakukan 2-2. Sehingga jadi 11. Tapi 11 tadi ada yang mengatakan witirnya itu sendiri. Kemudian sholat yang rakaat yang berjumlah ganjil itu dinamakan dilakukan akhir sholat, jumlah ganjil itu. Sering pula dibedakan oleh ulama bahwa yang ganjil itu dinamakan witir, sehingga namanya berbeda dengan sholat yang lain. Dan yang ganjil itu ada yang dilakukan 2, kemudian 1, seperti di Mekah Madinah itu selalu. Yang 3 itu dibagi 2 dulu kemudian 1. Tapi ada juga berdasar hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW sholat 3 rakaat terakhir. Kemudian yang berikutnya, waktu ibadah malam juga tidak dibatasi apakah mau tengah malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam terakhir. Caranya juga bisa dilakukan dengan 2-2, bisa dilakukan 4. Bahkan oleh Aisyah pernah diterangkan Rasulullah SAW itu melakukan terakhirnya 5 rakaat. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita mengkaji ayat Al-Quran dan hadis, wawasan kita akan luas. Itulah sebabnya di Masjid Al-Muhajirin pengajian Jumat diprogramkan oleh kami, ya, yang pertama Pak Usep, yang kedua Pak Jajang, saya yang ketiga, kemudian yang keempat Pak Munawar. Itu berdasar kajian Quran dan hadis supaya kita memperoleh informasi tentang al-Islam ini luas. Karena sekarang ada larangan-larangan, katanya larangan membahas akidah, larangan membahas jihad, larangan membahas segala macam. Tetapi kalau membahas Quran dan hadis mah sabodo teuing rek jihad, rek perang, mau ngabahas tentang akidah, karena tidak berbeda-beda tentang Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah aja kan sudah terbahas apapun. Itulah nikmatnya kita membahas Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan di luar Ramadan Bapak dan Ibu bisa mengikutinya Jumat ba'da maghrib sampai Isya itu. Dan surat Ad-Duha akan dibahas secara keseluruhan dalam satu surat. Sudah saya bikin bukunya 36 halaman, nanti ditamatkan pada i'tikaf. Karena ini 16, jadi tinggal 20 halaman lagi. Kita akhiri pengajian pagi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.